Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalif Hafiz dengan NPM 231705023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mesin Turing. Ini saya mendapatkan PDF oleh Rinaldi Munir dari website Informatika Stay. Program studi Magister Informatika Stay ITB dari ITB. Nah, di sini pertama sejarah Turing. Turing diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal dengan fungsi rekursif sebagai partial recursive function. Nah, ini adalah foto dari Alan Turing. Alan atau nama panjangnya Alan Mathison Turing, yang lahir 23 Juni 1912 dan wafat 7 Juni 1954. Sama seperti Van State Automata dan Bose Automata yang dapat mengenal bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan, non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi recursively enumerable set. Model mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen pengendali berhingga atau finite control, pita masukan dengan sifat, panjang tidak berhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, blank. Pada keadaan awal, n sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali dinyatakan sebagai A. Ya, seperti ini. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Model mesin Turing. Jadi model mesin Turing itu akan seperti ini. Dia itu akan lebih ke semacam array atau semacam berurutan gitu. Model mesin Turing, perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. FSA atau PDA, yaitu kalau FSA atau PDA itu pita masukan hanya dapat dibaca, sedangkan mesin Turing itu dapat dibaca dan ditulis. Kemudian head hanya dapat digerakkan ke kanan. Kalau mesin Turing, head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan, tapi kirinya terbatas. Kemudian pita masukan hanya ada FSA atau PDA, pita masukan hanya berisi string masukan. Sedangkan mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada aksennya tidak dibatasi. Aksi mesin Turing. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Berubah status, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Contoh mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L seperti ini. Contoh string di L dalam L, misalnya 01, 0011, 000, 111, 0000, 1111, dan sebagainya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser head ke kanan akan peroleh 0 paling kiri, kembali ke langkah 1 dan akan berulang. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1.
Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak ditemukan lagi, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima dikenali. Jika sebuah string diterima dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti. P. Contoh string masukan adalah seperti ini. Karena ada string yang di kiri itu seperti ini. Bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan. Akan bergerak. Kesimpulan string 000111 dikenali oleh mesin M. 000111. Dari penjelasan di atas, terdapat 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Pertama, aksinya ada jumpa, 0, cari 1, cari X, dan sisa. Dalam setiap modus kerja status, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja status dapat berbeda-beda pada waktu atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing mengenal 01 ditunjukkan pada tabel berikut. Dan bagaimana tabel ini untuk mengetahui pergerakan dari mesin Turing. Notasi yang lebih ringkas akan menjadi seperti ini. Definisi formal mesin Turing. Sebuah mesin Turing Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. Ada beberapa: himpunan hingga status, atau state, simbol blank, simbol subset termasuk dalamnya, fungsi pergerakan yang memetakan, status awal dan status akhir. Menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing mengenali bahasa L. 5 pangkat N, 1 pangkat N, N kurang lebih dari sama dengan N1 dapat ditulis sebagai berikut. Deskripsi sesaat. Keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh 3 hal. 1 sekarang, memiliki simbol yang sedang diterima atau dibaca, dan posisi head atau nomor sel yang dibaca pada pita. Baiklah, segitu saja materi dari saya mengenai mesin Turing. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.